Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya, mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman. Horas, Baligi Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Hore. Oke pemirsa, kita tetap harus mendesak untuk UGM, ya, Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas yang dibanggakan oleh seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk menunjukkan integritasnya atas kebenaran, ya. Jangan mau didikte oleh kekuatan politik, ya, karena UGM itu milik rakyat, apapun apanya, ya, agama, suku, dan segala macamnya itu identitas. Tidak boleh UGM menjadi alat kekuasaan atau alat politik. Itulah yang kita harapkan dari UGM, untuk setidaknya mengklarifikasi, ya, banyak yang sudah saya bahas dalam kepalsuan. Saya berani bertaruh 100 miliar % itu palsu, ya, palsu itu skripsi Joko Widodo, ya. Sudah beberapa hal saya videokan di beberapa topik di video sebelumnya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke topik tentang tidak adanya daftar penguji, ya. Penguji skripsi itu tidak ada. Saya bingung pada saat konferensi pers, ya, dekan dari Fakultas Kehutanan saat itu, ya, di Kompas TV saya tonton, Dr. Sigit Sunarta SHUT MAGR SC. Saya bingung, untuk seorang dekan yang sudah malang melintang dalam hal pembimbingan skripsi, master, tesis, dan disertasi, ya, seharusnya seorang doktor, apalagi seorang dekan yang menandatangani segala macam berkas, harusnya kan sensitif. Ada pertanyaan di situ, loh, ini skripsi kok nggak ada nggak ada pengujinya, ya? Kok cuma sampul, halaman sampul, terus halaman judul itu isinya pembimbing dan dekan saat itu, dan setelah itu langsung prakata. Itu saya lihat sendiri, Pak Dekan. Jadi saya datang sendiri ke UGM untuk melihat itu skripsi, dan tidak ada daftar dosen penguji yang menguji skripsi Joko Widodo. Bayangkan, bisa seseorang lulus tanpa ada dosen penguji, ya. Inilah yang saya lihat, ya, susunannya, kan. Nah, ini, ya, cover, terus halaman judul. Ini juga, ya, untuk pembimbing, ya, halaman untuk pembimbing, ya. Inilah dia yang saya bilang ini adalah produk dari komputer, teknologi printing masa kini, ya. Bahkan kalau kita cetak pun sekarang hasilnya ya seperti ini. Bayangkan, ini dimiliki oleh Joko Widodo, teknologi seperti ini, ya, dimiliki Joko Widodo pada tahun 1985. Nah, ini sudah kita bahas, ya, bahwa ini adalah font modern. Terus warna, waktu saya pegang itu, ya, warna lembaran ini untuk 3 lembaran sebelumnya ini jauh lebih mudah daripada isinya yang dimulai dari prakata, ya, atau terima kasih, ucapan terima kasih. Nah, poin pada video kali ini kita memfokuskan itu. Kok bisa sebuah skripsi isinya halaman judul, halaman pembimbing, dan harusnya skripsi itu tidak bernilai apapun jika tidak diuji. Dan di dalam skripsi itu harus ada lembar pengesahan penguji skripsi. Itu harus, itu lembar pengesahan yang isinya siapa dosen pengujinya, berapa orang, dan kapan dilakukan, dan di situ ditandatangani. Ini nggak ada. Ya, setelah tanda tangan pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dan bahkan justru Kasmujo, katanya Pak Kasmujo, padahal baik di lembar pengesahan pembimbing ini dan prakata itu Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, tapi pada saat di UGM dibilang Pak Jokowi adalah
Pak Kasmujo, kita juga bingung di situ, ya. Kembali lagi kita ke poin penguji. Lembar pengesahan penguji yang seharusnya itu lebih penting daripada tanda tangan dekan. Iya, itu lebih penting karena saya dosen lama ya, 20 berapa tahun, ya, 20 tahun lebih. Dan saya sudah membimbing skripsi itu hampir 200, ya, hampir 200 mahasiswa teknik saya bimbing. Jadi ya saya paham betul format skripsi, karena saya juga kuliah kan, sebelum jadi dosen kan kuliah, menyusun skripsi juga. Sebelum kita minta tanda tangan pembimbing, pembimbing itu biasanya, ya bukan biasanya sih, seharusnya. Tetapi di teknik elektrogame yang saya alami adalah ketika Anda meminta tanda tangan dosen pembimbing, Anda harus mendahului dulu minta tanda tangan dosen penguji. Karena kalau belum ditandatangani dosen penguji, maka dosen pembimbing, apalagi dekan, itu tidak akan mau tanda tangan. Tidak akan. Gitu. Karena apa? Ya, penguji itu salah satu elemen komponen yang menilai kelulusan Joko Widodo. Kalau pernah ada sidang skripsi atau sidang pendadaran oleh Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM, jawablah Pak Dekan, Pak Sigit Sunarta, kapan itu berlangsung sidang skripsi atau ujian skripsi atau pendadaran dari Joko Widodo? Kapan dan dosennya siapa saja? Kita ingin melihat kalau benar ada lembar pengesahan dosen penguji. Karena yang Bapak tunjukkan pun kemarin waktu di Kompers ya di UGM, maupun apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu skripsinya Joko Widodo, itu tidak ada lembar pengesahan siapa dosen pengujinya dan dilakukan pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun 1985. Itu tolong dijawab oleh UGM. Tolong dijawab. Bentuklah panitia khusus, pansus, Bu Ova Emilia. Selesaikan persoalan ini dengan cara saintifik, dengan cara ilmiah, karena UGM adalah universitas berbasis akademik. Jadi bukan klaim seperti yang dikatakan oleh Bu Ova Emilia. Ketika konversi kan kami meyakini bahwa Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985, tahun masuknya 1980. Bukan begitu, Bu. Kok statement kami meyakini? Ya, sebutkan berapa SKS dia menempuh studi, praktik kerja lapangannya, di mana dia, ya. Terus kapan dia diuji sidang? Siapa dosen pengujinya? Kan begitu, Bu. Harus berdasarkan paper trail, paperwork, ya kan? Jadi berdasarkan jejak-jejak kertas tadi itu. Gitu loh, Bu. Kapan dilakukan seminar hasil misalnya kalau ada. Sebelum sidang skripsi kan, ya biasanya umumnya itu kalau kami di teknik ya ada ujian proposal. Sidang proposalnya kapan? Ada juga sebagian melakukan sidang seminar hasil sebelum ujian pendadaran, ujian skripsi itu harus ada. Dan itu ada apa aja, tanda tangan dosennya, dosen penguji terutama. Ya kok begini UGM ini ya, kok jadi kayak main-main untuk sekelas UGM menjelaskan bagaimana untuk menguji kebenaran atau keaslian Joko Widodo ini, apakah alumni atau tidak. Ya dari sini aja Bu Ova Emilia sebagai rektor dan Pak Dekan Sigit, ya bentuklah tim untuk menguji ini, daripada nanti ternyata di class action kalian terus ini usia kertas pun jauh, belum lagi diuji forensik ini tentang font ini, ya kapan ini dicetak, uji tinta lagi. Ya, selain uji kertas, uji karbon, belum lagi forensik digital ini, Bu. Aduh, malu kita, Bu. Belum lagi tidak ada lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan dosen penguji, itu yang paling penting, vital itu. Coba kita lihat ya di Fakultas Kehutanan, ya Fakultas Teknologi Hutan.
ya Pak Dekan, teknologi hutan atau teknologi kayu? Nah di sini kan jelas dibilang kan, nah ini dari website kalian lah ini, pasti nih nggak beda nih dari dulu-dulu ini, pasti nih setiap produk ilmiah apalagi dari kampus itu harus diuji, nggak bisa seseorang lulus cuma dosen pembimbing, apalagi pembimbingnya cuma satu, ya. Nah inilah. Nah, pelaksanaan ujian dipimpin oleh ketua penguji dan dilakukan dengan durasi 60 sampai 90 menit ya oleh ketua penguji. Nah, sekretariat departemen memfasilitasi penetapan jadwal oleh tim penguji dan melaporkan ke prodi untuk dapat diterbitkan undangan menguji untuk tim penguji yang isinya ya dosen penguji. Ada di sebuah jurusan, ada 2, ada 3, ada yang cuma 1 dosen pengujinya, 1 dosen pembimbingnya, kan bervariasi. Berapakah pada saat Joko Widodo dan siapakah? Dan kita mau lihat autentikasinya, kapan itu dilakukan, tanda tangannya bagaimana, apa benar. Terus kalau kita klik di sini ya, panduan pelaksanaan skripsi ya, ada PDF-nya. Ini mereka buat. Terus kita lihat daftar isinya di sini kan. Penentuan dosen pembimbing dan penguji oleh tim skripsi departemen. Ini dari kehutanan ini, teknologi hutan ya. Nah, inilah ya. Disebutkan di sini Ketua Prodi Kehutanan mengusulkan penetapan DPS ya, mungkin di sini dosen pembimbing skripsi lah ini ya, DPS dan penguji. Kan dosen penguji kepada dekan Fakultas Kehutanan. Jadi harus ada dosen penguji yang menguji skripsi. Kok bisa lolos skripsinya Pak Joko Widodo tanpa daftar dosen penguji? Aduh ya, Bang. Opung. Terus lagi apa lagi kita lihat di sini. Nah, komponen pengujian lah ya. Komponen siapa saja yang menentukan kelulusan. Saya kira sama, hampir seragam di setiap jurusan. Kapanpun itu ya. Coba ini. Ujian skripsi. Nah, inilah ya. Komponen evaluasi terdiri dari 3 aspek penelitian. Sama ini semua di sana, di mana-mana ya. Saya kira apalagi yang ilmiah ya, yang maksudnya yang sains dan teknologi. Penelitian 50% dinilai oleh DPS, dosen pembimbing skripsi. Nah, penulisan skripsi 30% dinilai oleh tim penguji, yaitu dosen penguji. Penampilan ujian 20% dinilai oleh tim penguji, yaitu dosen penguji. Kan sampai sekarang itu dari dulu itu pasti itu. Karena saya kan masih berjumpa dengan mahasiswa tua ya, termasuk yang angkatan lama saat itu, yang masih belum lulus dari Fakultas Kehutanan. Ya sama, kakak angkatan saya dari Pematang Siantar bercerita ya, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Ya mereka ujian gitu, bukan hanya dibimbing skripsi terus setelah itu ditandatangani pembimbing langsung lulus skripsi, kan nggak begitu ya. Mereka juga dari Fakultas Kehutanan saat itu ya sama seperti kami di Fakultas Teknik ya, harus ada dosen penguji yang menentukan ya, evaluasinya menentukan, ada porsinya, ada persentasenya, sekian oleh dosen pembimbing, sekian oleh dosen penguji. Sama kan dari dulu sampai sekarang seperti itu, tidak berubah ya. Mungkin persentasenya berubah, tetapi tidak mungkin dosen penguji tidak ada sama sekali, padahal itu produk ilmiah. Kan produk ilmiah adalah cek dan recheck, examine and re-examine, kan begitu. Harus ada examinernya. Kan gitu, kalau dokter tingkatannya maka harus ada external examiner, harus dari luar universitas misalnya, kan begitu. Kalau skripsi ya udah satu departemen saja dosen pengujinya, kan begitu. Di mana-mana juga sama. Jadi
Aduh, jadi tolonglah dijawab ini Pak Sigit ya, dibentuk dalam tim khusus atau panitia khusus untuk menjawab ini, dan harus berbasis akademik, harus berbasis paperwork ya, paper trail. Jangan diada-adakan papernya itu ya, jangan diada-adakan, bekerjalah secara transparan dan jujur. Karena kalau tidak, maka banyak rakyat ya yang tidak percaya lagi pada UGM. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, bukan, karena Fakultas Kehutanan itu tidak ada tanpa UGM. Pasti dikatakan UGM. Orang tidak peduli fakultas apapun itu, UGM yang kena getahnya. Jadi bentuklah panitia khusus. Sebelum dilakukan nanti class action kan malah lebih malu. Lebih baik bentuk panitia khusus ya, terkait tadi ya, siapa sebenarnya dosen pembimbingnya, Pak Kasmujo atau Pak apa ini yang ada di sini ya. Karena pengakuannya Pak Joko Widodo itu Pak Kasmujo, tapi di sini Pak Doktor Insinyur Profesor Doktor Insinyur Ahmad Sumitro. Terus jawablah juga kenapa tidak ada daftar penguji, lembar pengesahan penguji skripsi di deskripsinya Joko Widodo ya, 2 poin. Yang ketiga, kenapa teknologi komputer modern dipakai 1985? Apakah bisa dibuktikan itu teknologi modern itu ada saat itu 1985 Pak Dekan. 1985 teknologi modern cetak. Janganlah dibilang ini rugos Pak. Janganlah. Malu kita penjelasan UGM kayak gitu ya. Jangan penjelasan kayak penjelasan orang pasar gitu. Oh itu rugos, jangan. Harus uji ya. Uji forensik itu ahli-ahli di UGM pasti paham ini ya. Uji tinta, uji validasi autentikasi tanda tangan berdua ini, apakah begini benar. Terus uji font. Jangan alasan ini ece-ece ya, nanti makin ditertawakan. Lakukan uji karbon juga gitu. Lebih baik mandiri melakukan itu, dan bahkan nanti dipuji bahwa UGM adalah benar-benar universitas tanpa intervensi apapun bisa menyelesaikan dan mengakui dengan kejujuran. Itu baru nomor 1, maka UGM akan menjadi universitas yang akan dibanggakan lagi, diakui kejujurannya. Tapi bukan dengan alasan ecek-ecek ya, non-science, non-akademik gitu Pak ya. Ini nggak mungkin ini Pak. Bapak kuliah tahun berapanya? Apakah begini fontnya? Pak Dekan, Pak Sigit Sunarta, masa begini? Teknologi tinggi printingnya pada saat Bapak kuliah ya. Bahkan tahun 90-an pun, 91 masih mesin ketik ini lembar pengesahannya ya. Jadi ada 3 poin tadi itu ya. Siapakah sebenarnya dosen pembimbingnya? Apakah Pak Ahmad Sumitro atau Pak Kasmujo? Yang kedua, siapakah dosen pengujinya? Siapa saja? Kapan itu dilakukan sidang? Yang ketiga, uji forensik itu Pak, tentang teknologi printing font. Karena teknologi perlu waktu evolusi, tidak mendadak dia muncul kan, atau dari masa depan. Terus kalau kita lihat teknologi yang sama ya dipakai di Yogyakarta juga, itu bisa kita lihat juga jejaknya. Ini keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tahun nomor 342, ini bisa disari di halaman webnya di Gubernur ya Jogja. Saya juga dapat dari situ, bukan saya tambah-tambah ini. Ya bisa dicari, bahkan bisa divalidasi oleh pihak gubernur kalau memang saya salah ya. Untuk apa saya ini tambah-tambahi. Nomor 342 HAK ya, garis miring HAK, garis miring KPTS, garis miring 1985. Inilah produk teknologi saat itu untuk tingkat gubernur, keputusan gubernur. Masih masih ketik manual, mirip dengan skripsi Jokowi. Selain lembar pengesahan dan lembar judul, inilah dia. 2 zaman lah skripsi Joko Widodo ini ya. Mulai prakata itu ketik manual
teknologi zaman saat itu. Yang ini udah langsung teknologi printing modern, ya. Nah, kalau kita lihat ya jejak-jejak masa lalu, teknologi masa lalu, ya kita bandingkan zaman yang sama. Dan ini tingkat keputusan gubernur. Inilah dia kualitasnya. Masa keputusan gubernur aja ketik manual. Joko Widodo sudah hebat sekali, formatnya seperti ini. Format modern seperti ini. Coba lo bayangkan ini Pak Dekan. Apa nggak diketawai kita? Apalagi keputusan gubernur pakai ketuk manual. Masa ini udah teknologi modern? Jawablah itu dan minta maaf secepatnya agar pulih nama UGM. Ya, itu masih satu surat. Kita lihat lagi surat lain. Ya, 1985 juga. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 115 KPTS _KPTS _1985. Inilah dia bentuknya Pak Dekan, Pak Bu Ova, Bu Rektor. Inilah dia, Bu. Saya ingin bandingkan kemarin hard copy-nya di di perpustakaan Fakultas Kehutanan, tapi katanya sudah didigitalisasi. Katanya sudah di mana? Bukan dibuang ya, di gudang. Ya cek aja Bu, di gudang. Kalau benar skripsi yang lama itu benar tidak dibumi hanguskan dan dibuang, hanya ditempatkan di gudang, verifikasi aja sendiri. Kami kan tidak punya hak akses ke sana. Bu Ova Emilia sebagai rektor dan dekan sebagai Pak Sigit sebagai dekan kan bisa periksa. Pada saat sejaman Joko Widodo bagaimana itu teknologinya di lembar pengesahan, lembar judul dan lain-lain. Ya pasti nggak jauh lah Pak dengan keputusan kepala gubernur ini. Keputusan gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini loh Pak teknologi saat itu. Terus surat lainnya juga ada 4 surat ini saya ambil. Yang 1985. Nah ini tahun 85 ya. Yang satu lagi juga ini ya 1985. Ya. Inilah Pak Dekan dan Bu Rektor. Ya memang ini yang terjadi saat itu. Memang begini ini. Ya pasti kalau Ibu Bapak periksa, Bu Dekan, Bu Pak Dekan dan Bu Rektor periksa skripsi sejaman Joko Widodo, lembar pengesahannya, ya tentu ya teknologinya setara lah dengan keputusan gubernur ini. Keputusan gubernur, ya ini begini, ya pasti begini. Nggak mungkin beda Bu. Kita teknologi itu kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, kadang teknologi itu lahir dalam rentang waktu tertentu, setelah itu punah. Seperti handphone saat itu kan, handphone dari Nokia sempat hadir mungkin 10 tahun, setelah itu sekarang punah. Begitu juga lahir lagi punah. Ada catatan jejak digitalnya. Pada saat itu ya ketik manual. Zamannya punah dia tahun berapa? Mungkin 95 mau punah, 96 hampir punah, 97, 98 sudah semua ditinggalkan, masuk ke dunia software. Semua, kan begitu. Jadi diakui aja Bu Rektor, diakui, minta maaflah kepada rakyat, ya. Jangan lagi keluarkan statement kami meyakini. Itu omongan orang pasar itu Bu, mohon maaf lah ya. Keyakinan itu bukan saintifik, itu keyakinan itu bukti ilmiah, paperworknya, paper trailnya, jejak berkas, terutama tadi itu dosen pengujinya siapa, kapan dilakukan ujian sidang skripsinya, kalau ada kan, kalau tidak ada akuilah ya, karena tidak ada skripsi di dunia ini hanya lembar pengesahan dosen pembimbing, nggak pernah ada itu Bu. Ya, saya pernah melihat contoh skripsi dosen saya yang lebih tua dari Pak Joko Widodo. Ada lembar pengujian skripsinya oleh dosen pengujinya, baik dalam maupun luar negeri mereka. Karena memang dibagi sama kami skripsi, tesis maupun disertasinya saat itu. Oke pemirsa, kita tunggu respon dari pihak UGM secara saintifik dan bertanggung jawab, baik secara ilmiah maupun secara moral. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.